Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Memasuki semester 2, materi bab 1 pembelajaran kita yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Di mana materi kesebangunan kita bagi menjadi 2 submateri, yaitu kesebangunan pada bangun datar dan kesebangunan pada segitiga. Kita mulai dari submateri yang pertama, yaitu kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun, lambang sebangun seperti di dalam kurung, jika memenuhi 2 syarat berikut ini. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besarnya. Bersesuaian itu artinya adalah letaknya sama. Contoh soal yang pertama. Perhatikan kedua persegi panjang di samping. Yang pertama persegi panjang ABCD, yang kedua PQRS. Perintahnya adalah tunjukkan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Dari teori yang di depan tadi disebutkan bahwa 2 bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian harus senilai atau sama. Kita lihat, sisi yang bersesuaian yang dimaksudkan adalah sisi panjang bersesuaian dengan panjang, lebar bersesuaian dengan lebar. Dengan demikian, panjang dibanding panjang nanti harus senilai dengan lebar dibanding lebar. Kita lihat persegi panjang yang kiri panjangnya adalah AB dan yang kanan PQ. Sama dengan lebar persegi panjang yang kiri adalah AD dan lebar persegi panjang yang kanan adalah PS. Akan kita tunjukkan apakah AB dibanding PQ senilai atau sama dengan AD dibanding PS. AB 16 dibanding PQ 24 sama dengan AD 4 dibanding PS 6. Dapat disederhanakan menjadi 16 dan 24 bisa sama-sama dibagi 8 sehingga menghasilkan 2:3. 4 dibanding 6 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 2:3. Dengan demikian syarat yang pertama terpenuhi. Panjang dibanding panjang sama dengan 2:3. Sedangkan lebar dibanding lebar juga 2:3. Sekarang kita lihat syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sudut A sama dengan sudut P karena siku-siku. Demikian juga sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Karena keempat-empatnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Dengan demikian, karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang
PHRS. Contoh soal yang kedua. Tunjukkan bahwa trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFGH. Kita tunjukkan yang pertama, syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita lihat dari gambar kedua trapesium, terlihat bahwa sudut A sama dengan sudut E, sama-sama siku-siku atau 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut F. Dari mana bisa diketahui itu sama? Karena dari soal ditunjukkan. Sudut B diberi tanda lengkung, sudut F juga diberi tanda lengkung. Ini menyatakan bahwa keduanya sama besar. Sudut C sama dengan sudut G. Dari gambar juga dilihatkan bahwa sudut C diberi tanda double lengkung, sudut G juga double lengkung. Yang terakhir sudut D sama dengan sudut H, karena sama-sama siku-siku. Dengan demikian satu syarat sudah dipenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita tunjukkan syarat yang kedua, yaitu bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kalau kita lihat bahwa sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF, BC bersesuaian dengan FG, DC bersesuaian dengan HG, dan AD bersesuaian dengan EH. Kita lihat AB dibanding EF itu 2:4. Kalau kita sederhanakan menjadi 1:2. AD dibanding EH 3:6. Sama dengan 1:2. BC banding FG 4:8. Disederhanakan juga menjadi 1:2. Dan yang terakhir DC dibanding HG sama dengan 5:10. Sama dengan 1:2. Dengan demikian kedua syarat dipenuhi sehingga dapat disimpulkan atau dapat ditunjukkan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan, bukan persegi panjang ya, trapesium atau segi 4. ABCD sebangun dengan trapesium PHRS. Selanjutnya kita masuk ke subbagian yang kedua. Kalau yang pertama kesebangunan pada bangun datar, berikutnya adalah kesebangunan pada segitiga. Segitiga itu juga bangun datar, tetapi bangun datar yang istimewa, khusus dibatasi oleh 3 sisi. Nah, apa syarat kesebangunan pada segitiga? Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu dari 2 syarat berikut. Jadi kalau pada bangun datar secara umum harus memenuhi 2 syarat tadi di depan, tetapi kalau bangun datarnya tadi adalah berbentuk segitiga, maka syarat kesebangunan cukup memenuhi salah satu dari 2 syarat berikut. Ya. Bisa panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, atau bisa juga syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, maka pada gambar itu ada 2 buah segitiga. Segitiga yang besar itu segitiga ABC. Segitiga yang kecil itu menempel pada segitiga yang besar, yaitu segitiga CDE. Perintahnya adalah tunjukkan atau buktikan bahwa segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Kalau sudah terbukti, berikutnya adalah tentukan panjang sisi AB. Ya.
Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu dari dua syarat yang sudah disebutkan di depan. Kita akan tunjukkan bahwa kedua segitiga memiliki tiga pasang sudut yang sama besar. Yang pertama, tolong diperhatikan, sudut DCE. Kalau Bu Ati menyebut sudut DCE, berarti yang dimaksud adalah sudut C ya. DCE berarti sudut C pada segitiga yang kecil sama dengan sudut ACB. Sudut C pada segitiga yang besar. Kenapa sama? Karena kedua sudut ini adalah berimpit dan saling menutup ya. Jadi pada gambar terlihat sudut DCE sama besar dengan sudut ACB. Yang berikutnya adalah sudut CDE. Lihat CDE berarti yang dimaksud adalah sudut D sama dengan sudut CAB. Jadi sudut D pada segitiga kecil sama dengan sudut A pada segitiga besar. Perhatikan pada gambar. Ya. Kenapa sama? Karena ini adalah dua sudut yang sehadap. Sudah kalian pelajari ketika Anda duduk di kelas 7. Satu lagi, yaitu sudut CED. CED berarti sudut E pada segitiga kecil sama dengan sudut CBA, sudut B pada segitiga yang besar. Alasannya adalah sehadap. Nah, karena bangun datar ini adalah segitiga, maka untuk membuktikan kesebangunan cukup satu syarat. Jadi dilihat dari besar sudutnya, tidak perlu dibuktikan melalui panjang sisinya. Nah, dengan demikian, karena ketika sudut yang bersesuaian sama besar, maka terbukti segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Karena kedua segitiga ini sebangun, dengan demikian maka nanti dipenuhi bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kita lihat manakah sisi yang bersesuaian. Ya. CD, sisi CD bersesuaian dengan CA. CD itu sudutnya C sama D. Pada gambar merah dan biru. Segitiga besar CAB yang merupakan kaki sudut merah dan biru adalah CA. Dengan demikian CD bersesuaian dengan CA. CE bersesuaian dengan CB. DE bersesuaian dengan AB. Sehingga berlaku perbandingan CD per CA sama dengan CE per CB sama dengan DE per AB. Ya, CD 6, CA itu berarti 6 ditambah 3. CE belum diketahui panjangnya. CB berarti panjang CE ditambah 5. Sedangkan DE 10, AB belum diketahui. Ya. Dari yang di kotak Bu Ati dapat kita hitung menjadi 6 per 6 tambah 3, 9 sama dengan CE per CE tambah 5. Kita kalikan silang, 6 dikali CE tambah 5 sama dengan 9 kali CE. Selanjutnya 6 kali CE itu 6 CE. 6 kali 5 itu 30 sama dengan 9 CE. 6 CE kita pindah ke ruas kanan, berarti menjadi 30 sama dengan 9 CE dikurangi 6 CE. 30 sama dengan 3 CE. Dengan demikian CE 30 dibagi 3 sama dengan 10. Panjang CE sudah diketahui, sekarang kita akan cari panjangnya AB. Ya. Dari perbandingan yang awal tadi, 6 per 6 tambah 3 sama dengan CE per CE tambah 5 sama dengan 10 per AB,
kita ambil perbandingan yang 6 per 6 tambah 3 sama dengan 10 per AB. Jadi 6 per 9, 6 tambah 3 itu 9, sama dengan 10 per AB. Kita kalikan silang, 6 kali AB sama dengan 9 kali 10. Iya, 6AB sama dengan 90. Dengan demikian AB sama dengan 90 dibagi 6. AB sama dengan 15 cm. Ya. Contoh berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak bisa perhatikan itu ada dua buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga CED, yang kedua adalah segitiga AEB. Perintahnya adalah tunjukkan atau buktikan bahwa segitiga CED sebangun dengan segitiga AEB. Kemudian tunjukkan manakah sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. Kalau kita lihat pada gambar, pada segitiga CED, maka sudut CED, yang dimaksud sudut CED berarti sudut E, sama dengan sudut AEB. Sudut E pada segitiga AEB. Lihat pada gambar, nah itu sudut CED sama dengan sudut AEB. Kenapa sama? Karena dua sudut yang posisinya bertolak belakang. Berikutnya, sudut yang sama besar adalah sudut CDE dan sudut BAE. Lihat gambar. Ya. Sudut keduanya sama besar. Kenapa? Karena itu dua sudut yang posisinya adalah dalam berseberangan. Berikutnya, sudut DCE sama dengan ABE. Pada gambar kita tunjukkan. Ya. Kenapa sama besar? Karena keduanya juga sudut yang letaknya adalah dalam berseberangan. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka terbukti bahwa kedua segitiga CED dan AEB adalah sebangun. Akibatnya, karena dua segitiga itu sebangun, maka sisi CD bersesuaian dengan sisi AB. Ya. Sisi BE bersesuaian dengan CE dan AF bersesuaian dengan FD. Sehingga berlaku perbandingan CD banding AB sama dengan CE banding BE sama dengan DE banding AE. Berikutnya, mode yang berikutnya adalah nih, ya. Kalau contoh yang pertama tadi, anak-anak ada dua segitiga juga, yang satu nempel pada yang lainnya. Kalau yang pertama tadi DE itu sejajar AB, tetapi pada gambar yang berikut ini DE dan AB tidak sejajar. Ya. Perintahnya adalah buktikan bahwa segitiga CDE yang kecil sebangun dengan segitiga CAB yang besar. Ya, selanjutnya tentukan panjangnya BE. Ya, kita lihat yang pertama, perhatikan segitiga kecil CDE. Ya, segitiga kecil CDE, sudut DCE sama dengan sudut ACB. Ya, DCE dan sudut ACB itu sama besar. Pada gambar diberi tanda sudut berwarna merah, daerah sudut berwarna merah itu sama besar. Kenapa? Karena itu adalah dua sudut yang saling menutup karena berimpit. Yang berikutnya, sudut CDE, pada gambar sudut CDE diberi tanda lengkung double sama dengan sudut CBA. Ya, pada gambar juga diberi tanda lengkung double. Dengan demikian, kedua sudut itu adalah sama besar karena sudah diketahui dari soalnya. Yang ketiga, sudut CED
CED sama dengan sudut CAB. Kenapa sama? Karena dua pasang sudut yang lain sudah sama. Karena dua pasang sudut yang lain sudah sama, maka akibatnya sudut yang ketiga pasti sama. Karena apa? Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kalau dua pasang sudut yang lain sudah sama, otomatis akibatnya yang ketiga pasti sama. Ya, dengan demikian terbukti ya, segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Akibatnya panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, DE bersesuaian dengan AC, karena kalau pada gambar kita lihat DE itu adalah sisi yang merupakan kaki sudut dari sudut merah dan sudut biru. Pada segitiga besar yang merupakan kaki sudut merah dan biru adalah AC. Dengan demikian CE bersesuaian dengan AC. Ya, DE bersesuaian dengan AB. Dan DC bersesuaian dengan BC. Ya. Sehingga berlaku perbandingan CD banding CB sama dengan CE per CA sama dengan DE per AB. Kita masukkan panjang sisi yang sudah diketahui. Ya, CD tadi 12, CB 6 ditambah EB belum diketahui. CE-nya 6 banding CA, CA-nya adalah 12, sama dengan DE dibanding dengan AB. DE dan AB sama-sama belum diketahui. Dengan demikian kita cukup menggunakan perbandingan yang pertama dan yang kedua. 12 dibanding 6 tambah EB sama dengan 6 banding 12. Kita kalikan silang. Ya, 6 kita kalikan dengan 6 tambah EB. 12 kita kalikan dengan 12. 6 kali 6, 36. Ditambah 6 kali EB sama dengan 12 kali 12, 144. 36 kita pindah ke ruas kanan. Jadi 6 EB sama dengan 144 dikurangi 36. 6 EB sama dengan 108. Berarti EB sama dengan 108 dibagi 6. EB sama dengan 18 cm. Berikutnya adalah masih ada satu contoh soal lagi. Diketahui pada gambar berikut. Ya. DE sejajar AB. Panjang CD 12 cm. Panjang AD 6 cm. Dan panjang AB 9 cm. Perintahnya buktikan bahwa segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Kemudian hitunglah panjang DE. Ya, di depan tadi sudah. Ini supaya lebih jelas saja anak-anak. Kalau kita lihat segitiga kecil CDE, sudut DCE sama dengan sudut ACB, alasannya berimpit. Sudut CDE sama dengan sudut CAB, alasannya sehadap sama. Dan sudut CED sama dengan sudut CBA, alasannya juga sehadap. Ya, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka terbukti segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Sehingga berlaku sisi-sisi yang bersesuaian, CD bersesuaian dengan CA, CE bersesuaian dengan CB, dan DE bersesuaian dengan AB.
Sehingga berlaku perbandingan seperti itu. CD banding CA sama dengan CE banding CB sama dengan DE banding AB. Kita masukkan panjang sisi yang sudah diketahui. 12 banding 18 sama dengan CE per CB sama dengan DE per 9. Kita kalikan silang, berarti jadi kita pakai yang 12 per 18 sama dengan DE per 9. Kita kalikan silang, sehingga 12 kali 9 sama dengan DE dikali 18. 12 kali 9 dibagi 18 sama dengan DE. Dengan demikian maka panjang DE sama dengan 6 cm. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya nanti ada rumus, di mana rumus-rumus ini adalah dihasilkan dari pembuktian kesebangunan dua buah segitiga. Ya, anak-anak bisa membuktikan sendiri bahwa segitiga ADB ini sebangun dengan segitiga CDB. Demikian juga segitiga ADB itu sebangun dengan segitiga ABC. Kemudian masih ada lagi satu pasang segitiga BDC, itu juga sebangun dengan segitiga ABC. Nah, dari kesebangunan 3 pasang segitiga tadi, maka nanti anak-anak akan mendapatkan rumus yang seperti di samping kanan ini. Ya, sehingga nanti ada 3 rumus. Yang pertama adalah BC kuadrat sama dengan CD kali CA, BA kuadrat sama dengan AD kali AC, dan BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Ya. Yang terakhir anak-anak, kita akan menggunakan kesebangunan bangun datar dan kesebangunan segitiga untuk menemukan rumus-rumus kesebangunan pada trapesium. Ya. Dengan menggunakan kesebangunan pada segitiga dan bangun datar tadi, maka pada trapesium dengan posisi seperti ini, trapesium ABCD, di mana EF adalah garis pada trapesium yang sejajar dengan sisi DC dan AB. Dengan demikian nanti dapat dibuktikan bahwa pada trapesium seperti ini berlaku rumus EF sama dengan CD dikali AE ditambah AB dikali DE dibagi AE ditambah DE. Atau EF sama dengan CD dikali BF ditambah AB dikali CF dibagi CF ditambah BF. Yang terakhir anak-anak, kesebangunan pada trapesium berlaku juga rumus. Ini E dan F posisinya adalah E tengah-tengah AC dan F tengah-tengah BD. Jika demikian, maka nanti berlaku EF panjangnya sama dengan setengah dari AB dikurangi CD. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita di pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak semua terus mengulang-ulang materi dari depan. Kalau belum jelas, putar lagi videonya, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai anak-anak betul-betul merasa paham. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M. Terima kasih, sampai jumpa.